A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di dalam lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada dimensi Allah Rabbul Alamin yang tadi juz 22 kita baca Ats-Tsani wal 'Ishrun wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu. Dapat apa Kakak ayatnya? Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 37. 37. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajna kaha likaila yakuna 'alal mu'minina harjum fi azwaji ad'iyaihim. Idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Di ayat ini ada dimensi nasihat yang saya tadi pas duduk mengcapture bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah itu dimensinya unlimited. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dimensinya dimensi basyariah, dimensi manusia. Ada hal-hal yang memang tidak masuk dalam pikiran kita, itu terjadi pada Allah karena dia bukan makhluk, laisa kamitslihi syai'un, maka dia disebut khaliq. Wallahu ahaqqu an takhsyah itu gini Abang Kakak. Kan kita biasa ya takut, nanti kalau ketahuan orang gimana gitu. Nanti kalau orang tahu gimana? Nanti kalau orang nilai saya begini gimana? Nah, ketakutan-ketakutan yang kemarin saya bahas itu belum tentu terjadi. Itu salah satunya karena ada ketakutan kita kepada makhluk-makhluk atau kepada penilaian-penilaian manusia yang itu super subjektif. SS. Super subjektif. Abang Kakak yang nengok ayaman di online, kira-kira bisa tahu enggak realitasnya itu kayak apa? Hah? Coba. Saya ulang ya. Abang-abang, kakak-kakak yang ngelihat ayaman dari online, kira-kira bisa tahu enggak ayaman tuh aslinya kayak gimana, ngapain? Nah, sekarang tanya lagi. Teman-teman yang ketemu sama ayaman offline, ya mungkin berapa lama ketemu? Bisa tahu enggak sebenarnya ayaman tuh gimana, ngapain? Ada yang bisa bilang gini, saya pasti tahu gitu. Bisa? Saya kenal Pak Rudi, tapi saya kan enggak tahu banyak amalan-amalan rahasia yang Pak Rudi sembunyikan. Bang Hadi, Bang Sam, enggak tahu. Kita sebenarnya dalam kondisi yang tidak saling tahu sebenarnya. Maka ada kalimat prasangka. Menyangka tapi tebak-tebak gitu. Menyangka tapi kira-kira. Nah, seandainya semua orang punya kalimat yang sama, wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Itu yang membuat kita akhirnya jadi lebih tenang jalani hidup ini, karena tenang ini dicari orang semua. Akhirnya cari obat penenang. Yang dapat justru malah senang-senang. Penyakit utamanya belum sembuh, karena baru sampai di level senang-senang. Senang beneran enggak? Enggak. Pura-pura senang. Bahagia beneran enggak? Enggak juga.
hanya pura-pura bahagia. Nah, ketika ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya ada Allah dan Rasulnya di hati kita, ini akan bikin kita tambah semangat Abang Kakak jalani kehidupan ini. Karena Allah lebih kita takuti ketimbang penilaian makhluk. Kenapa capek hari ini hidup jalaninnya? Karena apa-apa dilaporkan ke sosial media. Viral, FYP ya, bukan FYP, FYP. Dan segala macamnya itu, yang disebut dengan algoritma sosial media dan segala macam, itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat super subjektif. Sudahlah sangat super subjektif. Ya jawab, ada enggak yang viral tapi enggak benar gitu? Hah? Yang viral tapi bohong gitu, cerita bohong tapi viral. Sesuatu yang belum jelas sumbernya, tapi karena agak aneh aja lalu viral gitu, ada. Berarti viral itu benar? Hah? Belum tentu. Nah, ini dia. Makanya tadi istilahnya sangat super subjektif. Wallahu ahaqqu an takhsyahu, ini menenangkan kita bahwasanya ya udahlah, Allah lebih tahu siapa saya. Kau berhak menilai saya, boleh aja. Tapi kau enggak tahu saya. Gimana tadi? Kau berhak menilai saya, tapi kau enggak tahu saya. Sebagaimana juga kita enggak tahu orang. Oke, Ibal misal gitu, adik kandung. Saya kan enggak tahu apa amalan yang dia sembunyikan antara dia sama Allah aja. Mana saya tahu? Ya saya enggak bisa nebak-nebak. Kayaknya Dodi nih begini, Haidir nih ini kayaknya. Enggak bisa. Amat sangat super subjektif. Coba bayangkan Abang Kakak, kita hidup dengan penuh tebak-tebakan. Nengok Pak Rudi, nebak-nebak. Nengok Bang Hadi, nebak-nebak. Kira-kira gila nggak hidup kayak gitu tuh? Ah, Bang Abu? Apa kerja Bang Abu nih? Ke masjid ya terus kerjanya. Tahu nanti malam-malam ada orang datang depan rumah, bawa kantong plastik, bawang. Sama bumbu. Apa kerja Bang Abu? Nebak-nebak gitu. Kaya. Gimana ya? Gitu. Hidupnya penuh asumsi, penuh kira-kira. Ya. Wah, kayaknya materi hari ini relate sama ini. Enggak, hari ini ya yang relate. Kemarin tuh enggak relate. Saya yakin Abang Kakak, kalau Abang Kakak hidupnya kayak gitu, nebak-nebak, ngira-ngira. Gila enggak? Gila. Bisa enggak tenang? Overthinking enggak? Kalau bahasa kemarin tuh, ke-trigger enggak kira-kira? Coba jawab jujur. Yang bikin kita ke-trigger, kepancing, emosi, itu fakta atau prasangka sebenarnya? Asumsi-asumsi yang kita buat di pikiran-pikiran kita, ketakutan-ketakutan yang kita buat sendiri, itulah yang membuat kita akhirnya jadi tidak bisa menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Karena hidup hanya berpindah dari satu perkiraan kepada prasangka, kayaknya, katanya, sepertinya. Ayaman tadi barusan batuk. Kayaknya Ayaman tuh sakit. 100%. Kayaknya flu lah. Saya ngomong pelan, kayaknya Ayaman tuh lagi kecapean. Lo kok kau hidup nebak-nebak terus hidupnya? Kira-kira sakit gak? Apa tuh Bang Sam tuh senyum-senyum ngetawakan saya ya jangan-jangan? Atau karena dia ngeliat hidung saya ya? Apa kurang simetris alisman? Habis gak kira-kira waktu? Gila hidup kayak gini. Bang Hadi ini pakai baju putih nih, jangan-jangan ada maksud tersendiri ini. Apa maksudnya? Ke hati dia lah, udah. Paham gak? Apa judul SMK kita berarti hari ini? Hah? Super sangat subjektif. Kakak ini nih yang jadi foto profil ini foto zaman kapan ya kira-kira ya? Apa fotonya diedit dulu ya? Kok dia kok cantik? Pas aku ketemu asli kok enggak secantik foto profilnya? Habis hidupnya ya Allah Robbi. Gimana Pak Rudi? Ini foto di luar negeri beneran? Apa green screen diedit ya? Ya Allah kok sempat gitu loh mikirkan. Jadi dari wallahu ahaqqu an takhsyahu ini
Saya hanya ngeflorkan apa yang terlintas di otak saat tadi ngebaca. Itu kenapa hawa nafsu itu memang tidak bisa dibuang. Hawa nafsu itu hanya bisa disalurkan atau dikendalikan. Nah, termasuk juga Abang Kakak, pada saat kita sudah bahasanya belajar bertaubat, belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk beramal soleh. Begitu pindah zona Abang Kakak, kalau zona maksiat Abang Kakak, itu sponsornya banyak. Saya ulang ya, kalau zona maksiat, sponsornya banyak. Sponsor utama semua. Kau ikut aku yuk ke Bali misalnya gitu. Nah, nggak usah lah ke Bali, ke satu tempat gitulah. Nanti orang Bali marah. Pergi ke satu tempat, ya kan? Terus dia bilang, nanti tiket pesawat kau, hotel, aku yang tanggung. Pergilah si polos nih kan? Nggak ada, pergi ya. Begitu sampai sana, ya kan? Begitu sampai sana, dia bilang, kau mau coba perempuan enggak? Kata si polos, tak berani aku. Mana ada yang tahu di sini? Kita bebas di sini. Masa sih? Iya bebas. Nanti perempuannya kau tinggal tunjuk yang mana kau mau, aku yang bayar, tenang. Kau tinggal pakai ya. Minum ya sedikit ya, satu kesoki ya. Minum minuman keras Abang Kakak, jus batu, jus pasir, kan minuman keras kan? Jus pasir. Jangan sampai mabuk, minum bertanggung jawab. Wah, minum bertanggung jawab. Kau minum itu udah tidak bertanggung jawab. Sedikit ya untuk nambah stamina. Tidak ada yang tahu di sini. Sponsor utama, tiket pesawat, hotel, perempuan, minum. Kalau kau mau kuat, pakai ini. Dikasih lagi pil. Sempurna itu satu paket tuh. Tambah lagi, makannya pakai babi kan. Dah, mantap. Kena traktir. Itu kalau maksiat Abang Kakak, sponsor utamanya banyak. Tapi kalau itu amal soleh, dengar dia, saudaranya tidak punya lemari. Sampai kena makan tikus sertifikatnya. Saudaranya tidak bisa makan. Itu yang saya pernah cerita dulu, Indonesia Mustahil Lapar tuh kan. Ada ibu-ibu 3 hari makan daun di depan rumah. Terus mau pinjam beras sama tetangga yang muslim. Tidak dikasih, pinjam loh Abang Kakak, pinjam. Ternyata yang non muslim malah datang bawa beras, 5 karung dikasih. Saya pernah cerita tentang infak beras sama salah satu katanya orang kaya. Saya cerita tentang Rp25.000 per bulan. Alhamdulillah, not responding. Berapa? Rp25.000 per bulan, not responding. Terus, tidak lama dia cerita tentang aki motor Harley Davidson. Hampir Davidson gitu. Saya tahu motornya tuh Harley Road Glide yang harganya di atas 1 miliar. Posok gitu. Begitu dia cerita tentang akinya, berapa harganya? 9 juta. Menyala dompetku kalau itu SPA Munzalan. Dengar aki 9 juta gimana? Hah? Hah? Jadi waktu dia cerita tentang akinya yang 9 juta, dia bilang, kemarin saya baru ganti aki Ustaz 9 juta. Gini. Terus dia cerita ini. Oh, itu 9 juta kalau dibelikan beras. Itu bisa dapat 1 ton. Tahun itu. Mungkin tahun 2000. Di bawah 2020, sebelum Covid. Saya cerita tentang infak beras, tak nyambung sama sekali. Tidak ada misalnya, oh ya Ustaz nanti Ustaz mudah-mudahan bisa ini, atau mungkin ini kita nanti minta nomor rekening Ustaz ya, misalnya gitu. Tak ada sama sekali. Di situ tuh saya tuh makin yakin gitu, ketemu siapapun tidak boleh berharap memang. Asli, saya belajar sekali itu pelajaran itu. Jadi mau ketemu orang kaya ke, ketemu orang besar ke katanya, orang punya nama ke kan, seringan kita ketemu orang punya nama kan. Betul enggak, Pak Rudi? Orang punya, kalau enggak punya nama kan manggilnya woi gitu. Enggak punya nama. Karena dia punya nama, ya kan? Jadi saya akhirnya low expectation gitu. Itulah bedanya kenal Allah sama kenal Rasulullah tuh. Kenal manusia dengan kenal Rasul. Manusia bernama Muhammad SAW. Makin kita kenal, makin kagum. Kalau manusia biasa, makin kita kenal, ya mohon maaf ya,
Ya gitulah, abang kakak isi seorang. Kak, minta daun pisang? Oh iya, ambil lah. Habis itu besok datang dia. Kak, minta daun pisang ya? Iya. Tadi ambil lah. Baru satu hari udah iyanya, tinggal iya aja. Kak, boleh minta daun pisang? Iyanya udah hilang, tinggal Besok itu datang lagi. Kak, minta daun pisang ya, tebang ya pohonnya sekalian. Orang punya nama, orang punya muka. Kenapa dia punya muka? Karena dia sudah tidak perlu cari-cari lagi dan tidak pusing. Nah, apa yang Ayaman mau sampaikan di sini, Abang Kakak? Abang Kakak jangan kaget ya, kalau dimensinya tuh maksiat. Kok providernya tuh atau sponsornya tuh kok banyak gitu? Coba jawab jujur. Zaman-zaman maksiat-maksiat dulu, penyedia jasanya banyak nggak? Hah? Providernya loh banyak nggak? Terbuka lebar nggak kesempatan bermaksiat? Beramal salah tuh loh. Kawan mau traktir, bukan kita keluar duit seorang. Tapi pada saat kita pindah ke amal soleh, kok kayaknya seret banget. Nonton bioskop, apa gitu-gitu tuh, terbuka lebar peluang maksiatnya tuh. Tapi giliran kita mau beramal soleh nih kadang-kadang. Kawan yang diajak pun, saldonya minta maaf juga. Aku bilangnya, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tadi ada kalimat sedikit. Kadang-kadang abang kakak dalam hidup ini perlu sedikit aja masak bodoh. Selama Allah ridho, yang lain masak bodoh. Coba diulang. Sakit loh mikirkannya. Karena dia tebak-tebak. Dia menilai kita pakai prasangka yang dia lihat di sosial media, yang dia tidak bisa bang kakak, demi Allah tidak bisa. Jangankan orang Jawa bang kakak, yang suami istri ya kadang-kadang kita salah nebak dia. Kok istri aku diam aja ya? Apa dia benci sama aku ya? Apa tidak suka ya? Rupanya sakit gigi. Dia tidak ngomong, tidak ngeluh. Kita bukan, kalau dia limbat gitu sih tidak apa-apa, tidak ngomong. Limbat main kuis sama Mr. Bolot, sempurna dah. Satu tak ngomong, satu peka. Siapa bang Sam yang suami istri? Suaminya buta, istrinya tuli. Atau apa? Ada kan? Di Sambas ya? Suaminya tuli. Bisu berarti kan? Tuli bisu. Istrinya buta, tunanetra. Itu cuma ngomongnya bang Kakak. Ada rumah tangga begini nih. Punya anak kan bang Sam? Apa? Masya Allah. Bisa membangun rumah tangga begitu. Istrinya tidak bisa ngelihat, ya kan? Suaminya bisu dan tuli. Kalau suaminya ngomong kan, kalau bisu tuli kan pakai isyarat. Tapi yang mau nerima isyaratnya tidak bisa lihat. Kita yang sama-sama bisa lihat nih, sering salah nebak-nebak kok. Papi dengan mami kira-kira sering tebak-tebakan enggak? Salah-salah enggak kira-kira? Ya papi sama mami. Sering salah enggak? Salah loh. Kok dia nggak WA duluan? Harusnya kan dia WA duluan. Habis paket tuh punya papi, ya kan? Mana nak WA? Ini tunanetra sama tuli satu rumah, berumah tangga. Saya belum sampai otak saya mikirkannya. Nah, berapa banyak abang kakak dalam fase kehidupan ini? Kita pun nebak-nebak gitu. Ngayal-ngayal. Kayaknya apa? Buka 120 An-Nisa. Nah, hidup pakai standar TikTok. Apa-apa sekarang apa kata orang? Apa kata orang? Bukan apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Ah, ini maksudnya yang mau saya sampaikan. Konklusinya itu. Abang kakak janganlah capek-capek apa kata orang. Orang-orang pamer kurban, dia pamer kurban juga. Orang-orang enggak semuanya juga harus apa-apa sosmed tuh. Nanti abang kakak enggak bisa ngerem loh. Pengalaman saya ya, nengok orang-orang yang udah gitu tuh. Dia kayak, apa bahasanya? Apa ketagihan gitu. Apa-apa tuh harus pegang. Dan itu udah kayak sistem sarafnya itu udah otomatis gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ya'iduhum wa yumannihim.
An-Nisa 120. Ya'iduhum wa yumannihim. Wa ma ya'iduhumus syaitanu. Ayo, semuanya baca, buka mulutnya. Wa ma ya'iduhumus syaitanu. Wa ma ya'iduhumus syaitanu. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Tolong tepuk sebelah kanan dan kirinya, bilang syaiton itu ada dua bentuknya. Berbentuk jin dan manusia. Coba jawab. Yang berbahaya yang mana? Hah? Coba jawab jujur. Nanti setan bilang, aku ndak ada ngajak-ngajak. Kau yang kerjakan. Aku kan cuma ngasih-ngasih tahu ya, mancing-mancing. Walah, inilah yang kitun jidan itu. Setan berbentuk jin abang kakak. Itu dibacakan ayat ruqyah, itu langsung lari loh. Dengar azan aja lari terkentut-kentut. Tapi kalau setan berbentuk manusia nih, ya Allah, dia yang kentut dalam masjid itu. Mana dia ada takut apa-apa? Dan setan yang berbentuk manusia ini mungkin baru mempat pakai daun pintu, bukan daun bidara. Saya serius ini. Berbentuk daun? Apa maksudnya Bang Abu? Kejedot, terantuk. Begitu dia terantuk dengan kemiskinan, terantuk dengan bangkrut, apalagi terantuk dengan ditipu, terantuk dengan kemaksiatan, ditipu orang. Dia baru sadar. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo baca ayat Qur'annya. Ya'iduhum wa yumannihim. Yumannihim tuh artinya dibangkitkan angan-angan kosong. Sedangkan ya'iduhum tuh dikasih janji-janji palsu. Saya enggak bilang, pilihlah saya nanti kalau saya terpilih ada 19 juta lapangan pekerjaan, itu enggak, itu ya, bukan itu ya. Saya enggak ngomong itu ya. Ini cerita setan. Cuma setan itu berbentuk mudah-mudahan enggak paham. Kenapa sakit hati, kecewa? Kau yang milih. Kenapa kata Rasulullah perlu berdoa, mintalah perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Kalau kau punya satu doa dan waktumu terbatas, mintalah pemimpin yang adil. Ya'iduhum wa yumannihim. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Jadi bagaimana kelanjutannya kisah kita ini? Insya Allah nanti Ustaz Adia yang akan melanjutkannya. Saya pun tidak tahu nanti beliau mau menyampaikan apa. Biarlah beliau random sendiri, lompat-lompat sendiri. Saya tadi waktu Mas masuk tuh begitu buka Wallahu ahaqqu an takhsyah, kenapa kita sampai mengucapkan syahadat tuh berulang-ulang gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu syahadat ini dimensinya luas ya. Ada yang membahasnya dari tasawuf, ada yang membahasnya dari ini, dari itu. Nah, Ayaman tadi memikir perlu sedikit masa bodoh lah. Orang menilai kita dengan penilaian yang super subjektif. Kita pun akhirnya meresponnya dengan respon yang subjektif lagi. Akhirnya kita dengan dia sama-sama subjektif. Bagaimana lah jalani kehidupan yang penuh dengan asumsi-asumsi itu? Kayaknya begini, sepertinya ini. Ya Allah. Maka saya tadi tuh pas duduk, oh ya pentingnya meletakkan syahadat itu. Kenapa dia jadi nomor 1 gitu? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini latihannya enggak bisa lisan abang kakak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat kita harus sempurna, syahadat kita harus benar.
Kalau benarlah syahadat kita Bang Kakak, hidup kita tuh insya Allah akan tenang jalaninnya. Dan kita tidak akan pusing tadi tuh, apa kata orang, apa kata TikTok, apa penilaian makhluk, gimana kata netizen. Mereka katanya disebut sebagai new society. Ya kan? Netizen itu disebut sebagai new society. Masyarakat baru yang tidak saling kenal, tidak saling tahu apakah ini akun asli atau akun palsu, ini buzzer rupiah atau benar-benar manusia. Kita sudah tidak bisa bedakan. Foto profilnya perempuan, tiap hari upload foto perempuan, ternyata adminnya laki-laki. Ada kan kasusnya tuh? Tiap hari kayaknya ukti-ukti soleha pakai niqab, postingannya tuh bijaksana, bijak sini, ya. Bijaksana dan bijak sini. Ternyata bukan ukti. Scroll Instagram, scroll TikTok hanya hitungan detik. Belum selesai, skip. Belum selesai, skip. Belum selesai, skip. Dan dia sudah menganggap ini tidak penting, ini tidak penting, tidak penting. Nanti dulu, tidak usah. Bayangkan tuh, berapa banyak ribu-ribu informasi yang masuk ke otak. Akhirnya tidak punya fokus, tidak bisa nonton tausiah lagi lama-lama. Baru sebentar potong, simpulkan sendiri. Dengar ceramah ini bilang, Ustadz ini tak bagus, ini jelek, ini tak benar, ini tidak sesuai. Fakta atau mitos yang Ayaman sampaikan nih? Makanya Ayaman mungkin udah terlalu tua ya. I'm too old for this. Udah terlalu tua dan tidak mau masuk-masuk. Ya biarlah saya punya kehidupan seperti yang sedang saya jalani hari ini. Abang kakak juga ya berhak untuk menjalani kehidupan abang kakak masing-masing. Pilihlah kehidupanmu yang benar ya. Pastikan kau memaknai dan merenungkan ulang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini batas terakhir. Benteng perbatasan. Kenapa Yaman tiba-tiba ngomong ini? Karena mau pergi ke perbatasan. Dia kan harus bawa paspor kan? Ke suatu tempat yang harus distempel paspornya. Mudah-mudahan syahadat ini membuat kita lebih tenang, lebih bahagia menjalani kehidupan ini, sehingga syahadat kita benar. Jadi kemarin saya karena udah tak kuasa gitu ya, maksudnya tak kuasa beladen maksudnya. Iyalah, kau berhak menilai, aku pun berhak untuk tidak mendengarkan. Itu tidak baik. Tapi ya, maka tadi saya bilang kadang-kadang ada waktunya perlu sedikit masa bodoh dalam jalan kehidupan ini. Karena kita tidak pernah habis dengan dinilai oleh orang lain apapun itu. Ayo baca ayatnya terakhir penutup. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Dah. Semoga abang kakak dapat sesuatu hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Adia. Ayaman izin pamit dulu sebentar karena harus siap-siap. Mohon doa abang kakak hari ini saya safar. Doakan semoga jadi safar yang diridhoi Allah, jadi safar yang diberkahi Allah, jadi safar yang dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kemana safarnya Ayaman? Belum tahu. Pokoknya ke situlah dia. Doakan semoga lancar, doakan semoga banyak kebaikan, doakan semoga dikasih pertolongan-pertolongan Allah, dijauhkan dari berbagai macam musibah dan mara bahaya, menjadi safar yang diberkahi Allah. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uu, doakan anak-anak saya 4F, doakan mama saya, ibu saya, keluarga besar, masih kapal munjalan, orang-orang baik yang bersamanya. Dan juga kita doa untuk orang tua kita, ayah kita, bapak kita, mama kita
yang sudah wafat ya, yang sudah meninggalkan dunia ini. Kita doakan semoga Allah lapangkan kuburannya. Allah lapangkan kuburannya. Allah berikan alam barzah yang indah untuk semua yang sudah wafat, apakah itu orang tua, anak, guru, orang-orang yang kita cintai. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Abang Aka. Jazakumullahu khairan kasiran, barakallahu fikum. Silakan Ustaz Adia lanjutkan materinya. Saya tidak tahu saat dia mau ngomong apa, saya pengen dengar juga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Abang Aka ya. Tak doanya ya. Ya. Allahu ahad an takhsyar khasyah. Ya. Syukur. Masya Allah. Baik Abang Kakak Bunda yang dirahmati Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sama-sama bisa belajar, sama-sama bisa datang ke SMK di hari pertama setelah hari tasyrik ya. Kemarin kita dari Jumat sampai Senin mendapatkan keberkahan dapat hari tasyrik. Kalau sekarang berarti sudah di tanggal 14 Zulhijjah. Teman-teman yang sedang haji ini sudah selesai rangkaiannya, sudah selesai, biasanya rukunnya sudah selesai, tawaf ifadah, sa'i dan tahallul sudah selesai. Dan biasanya ini sudah tinggal nunggu yang sudah mau pulang kampung, pulang ke Indonesia, menikmati hari-harinya. Yang mau ke Madinah juga sedang menikmati waktu masa di Mekah. Abang Kakak Bunda yang dirahmati Allah, semalam kami datang ke rumah salah satu SPA di pusat dakwah di Munzalan Creative Center yang orang tuanya sedang berangkat haji. Dan malam itu dapat kabar kemarin bahwa ibunda beliau meninggal dunia di Mekah. Awalnya kita mau berangkat dengan kondisi ingin membesarkan hati sang anak karena kehilangan orang tua. Ketika sampai di lokasi, karena anak ini tahu bagaimana orang tuanya menemukan atau berakhir ajalnya di tempat terbaik, tadinya kami ingin memotivasi, malah kami dapat motivasi. Ketika itu dia lihatkan foto ibunya di kafani dengan ihramnya karena meninggal dalam keadaan berihram. Karena pulang dari Mina, ini masih ini kan katanya belum sempat tawaf ifadah. Tapi kalaupun sudah sempat tawaf ifadah, wajib hajinya belum selesai karena belum tawaf wada. Ketika itu dipakaikan kafannya dalam bentuk ihram. Terus saya teringat hadisnya bahwa orang yang meninggal dalam kondisi berihram itu tidak dikafani dengan kafan biasa tapi dengan baju ihramnya, maka nanti dia dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Ketika kita dibangkitkan mungkin bertanya-tanya sedang apa dan di mana. Orang yang meninggal dalam kondisi berihram ketika dibangkitkan langsung labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Semalam kita mau memotivasi kakak ini, ternyata beliau bilang, Masya Allah ya Ustaz ya, berkah luar biasa. Kehilangan orang tua yang tadinya akan berat, sakit, luka, tapi ketika dia tahu bahwa ada janji Allah yang bukan janji palsu, kehilangan orang tua dalam kondisi sedang berhaji itu menjadi sebuah kabar bahagia yang luar biasa bahwa orang tuanya, mamahnya, itu mendapatkan hadiah spesial. Makanya saya sering bilang bahwa meninggal di tanah suci ini adalah doa yang tidak semua orang berani mengucapkannya gitu. Karena banyak orang berharap meninggal dikelilingi oleh sanak saudaranya. Bahkan semalam kakak ini bilang, saya nggak nyangka ternyata undangan saya ke Baitullah adalah untuk takziah orang tua. Untuk ziarah bukan takziah. Jadi luar biasa motivasi dia untuk ke Baitullah akhirnya meningkat. Yang tadinya ke Baitullah adalah untuk umrah dan haji, kali ini dia harus juga berangkat. Ya Allah, tahun ini mau berangkat. Mau apa? Mau ziarah ke makamnya Mama. Jadi ketika kita memahami konsep bahwa Allah adalah zat yang harusnya kita khosyah, kita takutin, maka persepsi, prasangka yang kita anggap itu adalah sebagai hal yang benar, itu jadi tidak benar. Nah tadi Ayahman menyangkut di ayat 33, Quran surah 33 ayat 37 ini ya, Al-Ahzab 37. Firman Allah kan di sini adalah sebuah perintah bagi Rasulullah, yang perintah ini bisa menjadi sebuah hal yang pembicaraan atau pergunjingan antara manusia-manusia gitu. Di sini Allah bilang apa? Ya, wattakhsan nas wallahu ahaqqu an tahsyahu. Banyak dari kita tuh takut sama manusia, padahal Allah yang berhak kita takutin. Nah, konsep takut dalam Quran ini itu terbagi menjadi dua. Tadi saya sebelum Ayahman keluar, saya tankih dulu. Saya minta dulu ininya. Karena
Ketakutan saya izin pakai catatan baru. Sebentar. Nah, ini biar tidak nyampur sama catatannya beliau. Jadi kata-kata khasyah itu indikatornya seperti kita punya barometer atau punya ini, yang mana kalau di sebelah kanan itu khasyah, ya. Kalau di sebelah kiri itu khauf, misalnya. Sebentar. Kok nggak mau dia? Sebentar. Nah, ya. Di sebelah kiri itu khaufun. Sebentar. Belum terbiasa ini. Ya. Ini tulisannya bisa kelihatan Ustaz Akbar? Itu kelihatan? Belum ya? Kalau khasyah itu adalah rasa takut kita kepada Allah. Yang takut itu menggambarkan kita tuh berharap. Contohnya anak-anak kan takut sama bapaknya. Takutnya itu beda dengan takut dia sama ular. Kalau takut sama ular muncul, kita akan menghindar. Takut, kita hindari. Atau jangan-jangan nanti si ular ini matuk saya, akhirnya dia menghindar. Tapi kalau takut sama bapaknya, bukan untuk jadi menghindar. Takut sama orang tua itu membuat dia tidak melakukan hal yang dibenci orang tuanya untuk mendapatkan perhatian orang tuanya. Bapak bilang tidak boleh nakal. Akhirnya si anak ini berusaha untuk tidak nakal. Agar apa? Agar ayahnya menunjukkan kasih sayangnya. Itu apa? Itu khasyah. Akhirnya si anak berusaha mengerjakan apa yang ayahnya suka. Si anak akan berusaha mengerjakan apa yang ayahnya mau. Oh, ayah tuh paling suka kalau aku habis maghrib ngaji. Maka dia akan berangkat ke masjid ngaji. Ayah tuh suka kalau aku sholat terus nggak ribut. Maka anak itu akan berusaha ketika sholat nggak ribut. Kenapa? Karena ayahnya suka. Dan dia juga tahu kalau dia ngelanggar itu, ayahnya marah. Dicubit, misalkan sama ayahnya, ya kan? Nggak dikasih uang jajan. Itu apa? Itu khasyah. Khasyah ini rasa takut kita kepada Allah yang didorong dari kita kenal dan kita tahu sama Allah. Kan kita kenal sama Allah, kita tahu sama Allah, akhirnya kita punya rasa takut yang nggak mau mengecewakan Allah. Tapi kalau khauf, ini rasa takut yang membuat kita akhirnya takut untuk melangkah. Kenapa? Karena kebanyakan khauf ini dorongannya kepada manusia yang asasnya adalah prasangka tadi. Jadi jangan-jangan kalau aku keluar masjid jam segini disangkanya nggak terlalu soleh. Akhirnya dia nggak keluar. Ibadahnya yang dia lakukan itu berdasarkan penilaian manusia, prasangka. Nah, yang menariknya tadi adalah indikatornya, teman-teman. Kita ada di mana? Kalau kita ada di tengah-tengah, maka sebisa mungkin kita tarik ini semakin lama semakin kanan. Ketika kita semakin ke khauf atau ke khasyahnya kepada Allah, maka rasa takut kita atas penilaian manusia, prasangka masa depan, atas bisikan-bisikan setan tadi yang janji-janji palsunya, itu akan hilang. Tapi semakin kita takut sama penilaian manusia, maka kita semakin tidak khasyah sama Allah. Kita tidak lagi punya rasa takut akan kebesarannya Allah. Nah, pemahaman ini sederhananya adalah bagaimana kita akhirnya bisa mengatur dalam diri ketakutan itu hanyalah atas apa yang Allah tanamkan sama kita. Kita sekarang contoh sederhana nih buat keluarga-keluarga baru yang punya rumah atau punya keluarga, misalkan di bawah 10 tahun seperti saya. Mana yang lebih kita takuti? Dibilang tidak punya rumah sama orang lain, belum punya rumah, masih kontrak. Atau kita takut bertransaksi riba yang Allah larang. Kalau kita takut sama Allah, maka kita akan kontrak. Walaupun orang bilang, kontrak, rugi bro, katanya gitu. Tapi kalau kita takut sama omongan manusia, kita akan bilang apa? Oh ya udah deh, gua ngontrak, gua nyicil aja. Kalau nggak bisa, nggak maksain, nggak bakal punya. Walaupun menurut Allah itu salah. Ketika indikatornya kita lebih memilih manusia, maka siap-siap kita akan hidup di tengah prasangka-prasangka tadi. Kita akan terus hidup dalam ya'iduhum, dalam sebuah konsep janji-janji palsu, dan kita akan hidup dalam di Quran surah An-Nisa 120 tadi ya. Ketika khaufnya kita itu datang, maka kita akan hidup dalam janji-janji dan angan-angan yang palsu. Semuanya tipuan belaka. Semuanya tipuan belaka. Akhirnya apa? Akhirnya berapapun yang kita dapatkan tidak akan pernah bisa mencukupi. Selalu terasa kurang. Selalu terasa belum, selalu terasa ya belum dapat gitu. Kenapa? Karena tadi standar pemikirannya adalah orang lain. Banyak dari orang-orang hari ini hidupnya dengan standar sosial media, betul. Tadi Ayahman bilang bagaimana kita hari ini hidup dengan standar sosial media. Bahkan beberapa kali ketika di sosial media itu disampaikan standar-standar Al-Quran, orang-orang bilang ini standar TikTok. Ternyata yang difahaminya tadi banyak kita itu nggak paham Islam, nggak paham Allah, nggak paham Rasulullah, akhirnya ngeblank gitu ya. Nah, sikum wa ya nafsi bitaqwallah. Yuk sama-sama di momentum pagi hari ini jangan sampai kita masuk ke dalam
fase hidup yang penuh dengan pengandai-andaian dan janji-janji palsu. Kita coba skip manusia-manusia atau setan-setan dalam diri kita, dalam hidup kita yang selama ini sering menjanjikan kepalsuan. Bagi para ibu di rumah yang belum pernah atau sedang merasa struggling di fase survival, fase perjuangan, biasanya bentuk setan ini ada juga bentuknya notifikasi gitu. Keranjang kuning gitu kan, bentuknya diskon. Itu kan penuh dengan ya'iduhum wa yumannihim. Nanti kalau beli ini dapat ini pakai aplikasi yang ini aja, bayarnya nanti pay later segala macam. Gak apa-apa kok. Nah, ketika berpikiran ketakutannya adalah takut pada manusia, akhirnya takut kepada Allahnya jadi hilang. Nah, caranya adalah bagaimana mengupgrade ketakutan kita sama Allah dengan mengenal apa yang Allah mau. Dengan tahu bagaimana sifatnya Allah. Dari situ kita sama-sama bisa tahu bahwa kita sedang khosyah, menjaga diri kita untuk tidak melanggar apa yang Allah benci dan menjaga diri kita untuk terus berprestasi di hadapan Allah. Ya seperti tadi, anak kecil yang caper sama bapaknya. Ayah, aku sholatnya nggak ribut. Yes, nanti beli es krim. Anak kecil selalu caper sama ayahnya. Karena tahu, bukan karena ayahnya galak ya, tapi karena ayahnya ketika dia baik pasti dikasih reward. Nah, kita selama ini gimana? Datang ke Allah sudah secaper itu belum? Ya Allah, aku maafkan orang yang telah menyakitiku. Karena aku tahu engkau pasti memberikan sesuatu. Nah, posisi kita sebagai anak yang merengek kepada ayah, meminta reward, seharusnya kita lakukan juga kepada Allah ketika kita butuh sesuatu. Posisi ketika anak takut sama ayahnya padahal di telepon jauh misalkan ya, pasti anak di telepon, misalkan lagi kos-kosan ditanya, kamu semalam sholat nggak? Sholat ya, dia sambil tunduk-tunduk padahal ayah nggak ada misalkan. Nah, ayahnya jauh, tapi dia saking menghargai sang ayah dia sampai takut. Ketika ayahnya tidak merokok, si anak tuh ketakutan lihat orang merokok gitu. Aku nggak mau ngerokok, ayah aku nggak ngerokok. Kenapa seperti itu? Karena si anak kenal sama ayahnya. Gitu. Akhirnya dia tidak mau melanggar. Nah, begitupun kita hari ini ketika kita mengenal sifat-sifat Allah, kita nggak mau melanggar apa yang Allah larang. Disitulah kita bisa mengupgrade diri kita untuk terus meningkatkan harapan kita hanya kepada Allah. Jadi harap-harap cemasnya itu cuman kepada penilaiannya Allah. Oh, sikum wa nafsi Allah. Semoga kita semuanya bisa sama-sama jadi lebih baik, sama-sama terus bisa menjadi orang yang khosyah kepada Allah, takut kepada Allah, betul-betul berharap hanya kepada ridhonya Allah. Semoga kita semuanya Allah berkahi, dan kita doakan guru kita, Ayahman, dan semua keluarga besar Allah lindungi, Allah berkahi, dan semoga Ayahman yang akan safar, Allah jadikan perjalanan safarnya safar yang mendapatkan ridho Allah, bersilaturahim dengan orang-orang baik, membuka pintu-pintu rezeki yang baik, dan semoga keluarga kita semuanya Allah jaga dan Allah lindungi dan Allah berkahi. Kita tutup sama-sama SMK pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin pamit ya.